Halo semuanya, pernah ngerasain nggak sih? Pas dada terasa panas atau perut perih, tangan kita langsung deh nyari obat lambung. Iya kan? Rasanya itu solusi paling gampang dan cepat buat GERD atau MAH. Tapi tunggu dulu, ada sisi lain dari kelegaan instan ini yang jarang banget kita bahas. Nah, coba ingat-ingat deh, pernah ngalamin kayak gini nggak? Udah enak-enak minum obat, kondisi membaik, pas berhenti, gejalanya malah balik lagi. Dan rasanya lebih parah dari sebelumnya. Ini bukan cuma perasaan kamu doang loh, ini tuh fenomena medis beneran dan kita bakal kupas tuntas di sini. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat kenapa solusi yang rasanya instan itu justru bisa jadi masalah. Terus, kita akan bedah gimana sih cara kerja si acid rebound ini. Habis itu, kita kenalan sama jenis-jenis obatnya dan yang paling penting, batas amannya. Gak lupa, kita bongkar juga risiko jangka panjangnya yang tersembunyi. Dan di akhir, ada 3 prinsip simple biar kita bisa pakai obat dengan aman dan ngambil alih kendali. Kebanyakan dari kita kan mikirnya obat lambung itu aman-aman aja, praktis, dan jadi andalan. Dan ya emang bener kok, kalau dipakainya sebentar untuk meredakan gejala, obat ini sangat membantu. Tapi di balik kelegaan yang cepat itu ada sisi lain yang wajib kita tahu. Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Ini tuh kejadian yang umum banget dan emang udah tercatat secara medis. Logikanya gini, semakin sering gejalanya kita tekan pakai obat, dia malah ngelawan balik makin kenceng pas obatnya di stop. Ini bukan kebetulan. Nah, fenomena ini ada namanya. Namanya adalah acid rebound. Simpelnya, ini tuh kayak serangan balik dari tubuh kita sendiri. Soalnya tubuh kita itu pinter banget. Dia selalu berusaha jaga keseimbangan atau yang namanya homeostasis. Nah, pas kita ganggu keseimbangan asam lambung itu pakai obat, tubuh bakal coba benerin lagi. Dan kadang-kadang reaksinya itu berlebihan. Oke, terus gimana persisnya ini bisa terjadi? Biar gampang, kita pakai analogi simpel aja ya. Bayangin aja tubuh kita itu lagi nyiapin strategi serangan balik yang cerdas untuk menjaga keseimbangannya. Oke, perhatiin deh, kita pakai analogi pegas ya. Ini keren banget buat ngejelasinnya. Bayangin produksi asam lambung kita itu kayak sebuah pegas yang lagi diem, seimbang. Nah, pas kita minum obat, itu sama aja kayak kita neken pegas itu ke bawah dengan paksa. Rasanya gimana? Langsung lega kan? Tapi pas kita lagi neken, tubuh kita yang pinter itu ngerasain. Dia bilang, waduh, asamnya kok jadi dikit banget. Akhirnya dia siap-siap, ngumpulin tenaga buat ngedorong balik. Caranya dengan nambahin sel-sel yang produksi asam. Terus pas efek obatnya hilang, itu ibaratnya kita lepasin tangan kita dari pegas yang lagi ditekan. Dan apa yang terjadi? Wush, pegasnya mental ke atas, jauh lebih tinggi dari posisi normalnya. Nah, itulah dia lonjakan asam dahsyat yang kita rasain sebagai gejala yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Terus gimana caranya kita tahu kalau kita kena acid rebound? Gejalanya tuh jelas banget. Rasa perihnya jadi lebih nusuk, mulesnya jadi lebih sering, rasa panas di dada juga bisa lebih parah dari biasanya. Dan yang paling bahaya nih, ini bisa bikin kita masuk ke lingkaran setan. Gejalanya makin parah, kita panik, minum obat lagi. Artinya kita neken pegasnya lebih kencang lagi, yang ujung-ujungnya bikin mentalnya nanti makin dahsyat. Nah, dari situlah ketergantungan obat dimulai. Nah, ini penting banget nih buat dicatat. Nggak semua obat lambung itu sama, cara kerjanya beda-beda. Dan yang paling krusial, batas aman pemakaiannya juga beda-beda. Apalagi kalau kita pakainya tanpa pengawasan dokter. Oke, kita bedah pelan-pelan ya tabel ini, biar bener-bener paham. Kita mulai dari yang paling ringan dulu, ada antasida. Contohnya itu yang mengandung aluminium hidroksida atau kalsium karbonat. Nah, kerja obat ini tuh cuma buat netralin asam yang udah ada di lambung. Anggap aja dia ini pemadam api kecil-kecilan. Karena kerjanya simple, batas aman pakainya tanpa pengawasan dokter itu cuma 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu gejalanya masih ada, itu tandanya apinya lebih gede dari yang kita kira. Naik 1 level, ada penghambat H2, contohnya famotidin. Ini lebih canggih dikit. Dia bukan cuma netralin, tapi ngurangin produksi asamnya. Batasnya lebih lama, sekitar 6 minggu. Dan di level paling kuat, ada yang namanya PPI atau penghambat pompa proton. Contohnya omeprazol. Ini nih jagoannya, dia bisa matiin pompa-pompa yang bikin asam di lambung. Nah, karena dia kuat banget, batas pemakaian standarnya itu antara 4-8 minggu. Lewat dari itu, tanpa ngobrol sama dokter, wah itu sama aja kita main-main sama keseimbangan tubuh kita sendiri. Kenapa sih batas waktu ini penting banget? Soalnya, masalahnya itu bukan cuma soal acid rebound doang loh. Kalau kita ganggu terus-terusan keseimbangan asam lambung dalam waktu lama, apalagi pakai obat kuat kayak PPI, ada akibat lain yang tersembunyi. Dan ini jauh lebih serius loh daripada sekedar perut nggak nyaman. Gini, kita harus ingat asam lambung itu bukan musuh loh.
Dia punya tugas penting. Pas kita tekan produksi asam terus-menerus, kita emang ngilangin rasa panas di dada. Tapi kita juga nge-stop fungsi-fungsi penting lainnya. Contohnya nih, asam lambung itu dibutuhin banget buat nyerap nutrisi penting kayak kalsium buat tulang kita dan vitamin B12 buat kesehatan saraf. Kalau asamnya kurang, penyerapannya keganggu. Pelan-pelan tapi pasti ini bisa bikin tulang keropos atau bahkan ngerusak saraf. Nggak cuma itu, asam lambung itu kayak satpam di gerbang depan. Dia ngejaga kita dari bakteri jahat di makanan. Kalau satpamnya kita tidurin terus, ya gerbangnya kebuka lebar, risiko infeksi usus sama diare jadi lebih tinggi deh. Nah, ini nih mitos yang umum banget tapi bahaya. Kedengerannya sih logis ya, makin sakit ya makin banyak obatnya. Tapi, ingat kan analogi pegas tadi? Tubuh kita itu bakal ngelawan balik lebih kuat. Jadi minum antasida makin banyak, itu justru cuma bikin pegas acid rebound-nya mental lebih tinggi pas obatnya berhenti. Malah nambahin masalah kan? Oke, ini tips praktis yang penting banget dan bisa langsung kamu coba. Jadi gini, obat-obatan PPI itu pinter. Mereka itu dirancang buat matiin pompa asam di lambung sebelum pompa-pompanya kerja gara-gara kita makan. Kalau kita minumnya sesudah makan, ya telat. Pompa asamnya udah keburu nyala semua. Jadi obatnya nggak bakal seefektif itu. Jadi ingat ya aturannya, 30-60 menit sebelum makan pas perut masih kosong. Catat. Oke, kita udah ngerti masalahnya, udah tahu risikonya. Terus solusinya gimana dong? Kabar baiknya, kita tetap bisa kok pakai obat-obatan ini, tapi dengan cara yang lebih bijak. Yuk kita bahas 3 prinsip sederhana buat ngambil alih kendali kesehatan kita lagi. Prinsip nomor 1, ini yang paling dasar dan paling penting, yaitu hormati batas waktunya. Anggap aja batas waktu yang ada di kemasan obat atau yang tadi kita bahas, itu sebagai alarm. Kalau gejala kamu nggak membaik juga dalam waktu itu artinya tubuh kamu lagi ngasih sinyal. Sinyal kalau masalahnya mungkin lebih serius dari yang kamu kira dan butuh bantuan profesional. Jadi jangan pernah cuekin sinyal ini ya. Lanjut ke prinsip nomor 2. Nah, yang ini penting banget buat siapapun yang udah lama minum obat lambung yang kuat, yaitu jangan berhenti minum obatnya secara mendadak. Kalau kamu udah minum PPI berbulan-bulan atau bahkan tahunan, tubuh kamu itu udah terbiasa banget sama kondisi asam yang rendah. Ngeberhentiin tiba-tiba itu ibarat ngelepasin pegas yang udah ditekan kencem banget dalam waktu yang lama. Kebayangkan mentalnya gimana? Lonjakan asamnya bisa parah banget. Proses yang namanya tapering off atau ngurangin dosis pelan-pelan di bawah pengawasan dokter, itu ngasih kesempatan tubuh buat adaptasi lagi. Jadi efek rebound-nya bisa diminimalkan. Dan yang terakhir, prinsip nomor 3. Ini mungkin yang paling penting dari semuanya, yaitu cari dan atasi akar masalahnya. Intinya tuh gini, obat lambung itu nggak nyembuhin. Dia itu cuma kayak matiin alarm kebakaran, tapi apinya sendiri nggak dipadamin. Nah pertanyaannya, sumber api di tubuh kamu tuh apa? Apa karena makanan pedas dan berlemak tiap hari? Atau karena stres kerjaan yang nggak kelar-kelar? Atau jangan-jangan ada infeksi bakteri kayak H. pylori yang butuh obat khusus? Kalau akar masalahnya nggak diberesin, ya kita bakal terus-terusan matiin alarm itu seumur hidup. Nah, kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Kalau dipakai dengan benar, sesuai aturan waktu dan kondisi, obat-obatan ini ngebantu banget. Tapi kalau kita anggap ini sebagai solusi permanen buat gaya hidup yang nggak sehat atau masalah lain yang lebih dalam, justru obat ini bisa bikin kondisi kita makin buruk ke depannya. Jadi sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Rasa sakit yang kamu rasain itu sebenarnya sinyal, itu pesan dari tubuh kamu. Pertanyaannya, selama ini kita cuma sibuk ngebungkem pesan itu pakai obat, atau kita benar-benar udah coba berhenti sejenak buat dengerin, buat cari tahu apa sih sebenarnya mau disampaikan sama tubuh kita? Coba deh direnungkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.